Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reyhan Setiawan Mulyono, mahasiswa akuntansi Universitas Mercubuana. Video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginput data primer ataupun sekunder ke dalam Microsoft Excel dan juga software SPSS. Di sini saya sudah memiliki data primer dari skripsi yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Dan di sini adalah data primer dari responden. Di sini terdapat pilihan alternatif untuk menjawab pertanyaan responden. Dimulai dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan cara menjawabnya seperti ini hanya dengan tanda checklist di bagian pilihan alternatif. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, variabel X1 yang merupakan keterlibatan pemakai SIA, dan yang kedua X2 yaitu kemampuan teknik personal SIA, kemudian X3 pelatihan dan pendidikan SIA, dan yang terakhir variabel Y kinerja sistem informasi akuntansi. Dan khusus untuk variabel Y terdapat 12 pertanyaan, dan untuk analisis saya di video ini saya hanya menggunakan kurang lebih 5 pertanyaan. Kemudian di sini adalah hasil dari kuesioner. Terdapat 74 responden yang dapat dipakai untuk analisis. Dan khusus untuk video saya hanya menggunakan berkisar 30 responden. Kemudian saatnya untuk menginput data yang pertama, yaitu melalui Microsoft Excel. Yang pertama, di dalam X1 saya pisahkan, terdapat 2 pertanyaan dalam setiap variabel. Saya namakan pertanyaan pertama yaitu X1.1 dan pertanyaan kedua X1.2, dan juga seterusnya ke variabel X2 maupun X3. Kemudian kemudian saatnya untuk mengisi setiap hasil pertanyaan ke dalam setiap kolom-kolom yang ada. Nah, ini adalah data yang sudah diinput ke Microsoft Excel. Kemudian setelah semua sudah diinput, saya akan menginputnya ke dalam software SPSS. Untuk langkah selanjutnya yaitu menginput data yang sudah berada di Microsoft Excel ke SPSS. Pertama, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada data yang masih kosong. Nah, untuk cara memindahkannya yaitu copy angka responden dari
kolom pertama hingga total variabel Y. Kita hanya membutuhkan total dari angka-angka variabel tersebut. Kita copy, kemudian kita paste di SPSS. Nah, ini sudah berpindah dari Excel ke SPSS. Kemudian kita tinggal memformat angka-angka ini menjadi berbentuk variabel. Di sini saya akan memberi nama setiap kolom dengan X1 dan juga seterusnya X2 dan X3 setiap variabel. Dan khusus variabel Y, saya menggunakan Y1.1 dan juga Y1.2 dan juga seterusnya. Jenis type di sini sudah benar, yaitu numeric. Untuk weight saya biarkan, kemudian untuk desimal kita ubah menjadi 0. Di sini untuk label saya akan beri nama di setiap total variabel. Pemberian nama di setiap label yaitu sesuai dengan setiap judul pertanyaan variabel di dalam kuesioner. Kemudian untuk values kita biarkan, dan missing juga. Untuk columns saya ubah menjadi 3. Untuk align saya biarkan, dan measure saya ubah menjadi scale. Untuk row saya biarkan. Kemudian setelah ini sudah selesai di bagian variable view, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah terlihat rapi. Nah, setelah sudah menginput dan mengaturi dari variable view, kita save terlebih dahulu, yaitu file, save as, kita save di tempat yang kita mudah ditemukan. Lalu kita save.
Nah, setelah itu kita akan melakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Caranya yaitu masuk ke analyze, ke correlate, bivariate. Nah, karena saya menggunakan data-datanya terpisah, jadi saya akan melakukannya satu persatu mulai dari X1.1 dan juga terpisah dari variabel lain seperti X2 dan X3. Kita gunakan yaitu yang pertama lakukan X1 variabel X1 terlebih dahulu. Di sini sudah masuk X1-nya ke variabel dan juga sudah mengaturkan, tinggal klik OK. Nah, di sini sudah muncul korelasinya. Dan untuk di bagian X1. Selanjutnya kita lakukan untuk variabel selanjutnya. Nah, di sini sudah selesai untuk semua variabel di bagian uji validitas variabel. Dalam uji correlation ini, atau bisa dibilang uji validitas, ketika ia lebih kecil dari 0,5 maka dinyatakan valid. Dan di sini di variabel X1.1 dan X1.2 memiliki variabel 975 yang artinya bahwa kuesioner tersebut valid, dan juga X1.2 memiliki 972, dan untuk variabel X2.1 memiliki 929 dan juga 932 yang artinya itu dinyatakan valid. Dan seterusnya, variabel X3 pun dinyatakan valid. Dan untuk variabel Y juga bisa dinyatakan valid karena di bawah 0,05. Setelah semua sudah selesai, kita save terlebih dahulu bagian outputnya ini. Untuk uji validitas sudah selesai. Nah, sekarang untuk uji reliabilitas, yaitu caranya klik analyze, pergi ke scale, kemudian reliability analysis. Sama seperti sebelumnya, saya akan mengujinya dengan satu persatu sesuai dengan variabel tersebut. Yang pertama saya akan lakukan pada variabel X1 dan juga nanti akan seterusnya kepada variabel X2 dan X3 dan juga variabel Y. Setelah item telah masuk, klik statistik, kita checklist bagian scale if item delete. Kemudian klik continue, pastikan modelnya sudah alpha dan klik OK. Nah, ini sudah muncul untuk uji reliabilitas. Kemudian saya akan lanjutkan ke setiap variabel.
Nah, di sini sudah selesai untuk uji bagian reliabilitas. Untuk uji reliabilitas di sini di bagian X1, yaitu bisa dibilang ketika kuesioner dikatakan reliable, maka nilai confidence-nya itu lebih dari 0,6. Dan kita lihat di sini variabel X1 terdapat 944, yang artinya ini dikatakan reliable ketika kuesioner tersebut diuji secara berulang-ulang. Kemudian berlaku juga untuk variabel X2, dan itu juga dikatakan reliable kepada variabel X3. Dan selanjutnya dinyatakan variabel juga di variabel Y. Setelah ini kemudian kita save terlebih dahulu. Nah, tadi adalah bagaimana cara kita untuk menginput data dari Microsoft Excel ke SPSS, dan juga bagaimana langkah-langkah untuk melakukan uji validitas dan juga reliabilitas.